Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunik Sulistyo, mahasiswi berprofesi Stikes Batik Pertiwi Indonesia. Kali ini saya akan melakukan asuhan kebidanan anamnesis kejang pada neonatus. Ya Ibu, silakan, ada yang bisa dibantu? Terima kasih Bu Bidan. Maaf, ini saya kesini mau kontrol si Ade ini. Oh iya. Ya, soalnya jam yang lalu itu ada sempat ini kayak saya bingung apakah itu kejang atau bukan gitu loh. Oh iya. Ya. Di rumah ya Bu ya? Ya, di Oh, rumah. Pas Ibu lihat itu kejangnya seperti apa Bu posisinya si Ade waktu itu? Waktu itu saya habis menyusui, dalam dia tertidur. Tidur. Selang berapa menit, tahu-tahu dia kayak kayak meronta-ronta gitu, tapi dia tidak nangis. Terus masih posisi kayak tidur. Oh iya. Jadi saya bingung ini apakah bayinya kejang atau bagaimana. Itu yang mau saya Ibu tanyakan. lihat matanya waktu itu naik kah atau matanya? Saya tidak bisa ini membuka matanya karena dalam posisi tidur. Oh, Jadi gitu. saya Tapi Ibu lihat kakinya kayak lurus gitu ya? Iya. Tangannya kayak lurus terus dihantar-hantar begitu Iya. ya Bu ya? Oh gitu. Terus sebelumnya nangis atau tidak Bu? Tidur tadi ya? Tidur. Nah setelah selesai itu apakah dia nangis Bu? Nangis tapi tidak terlalu kencang. Tidak terlalu kencang, jadi hanya nangis kayak lemah gitu ya. Oke. Nah sebelumnya ada pernah kejadian seperti ini nggak Bu? Sebelumnya sih tidak pernah ya, karena ini kan baru seminggu lahiran. Oh iya, umurnya berapa tadi Bu? Ya, Berapa hari? 7 hari. 7 hari. Sebelumnya ada keluhan nggak Bu? Misalnya malas minum, terus Iya. netes seperti apa? Oh minumnya Iya. agak malas ya. Iya. Nyusunya kurang kuat ya Bu Iya, ya? iya. Oh gitu. Kemudian kalau nyusu selain dia lemas Bu, lemah nggak, ngisapnya nggak kuat, lama atau tidak tuh neteknya? Sebentar aja. Oh sebentar. Oke Bu, mohon maaf ini kan harus ditanya lebih lanjut ya. Iya. Nah Ibu waktu riwayat kehamilannya si Ade ini, itu usia kehamilannya berapa waktu lahir? Cukup bulan aja sih, bulan 14 9 bulan ya? Oke, Iya. 9 bulan. Kemudian ada penyulit nggak Bu? Misalnya Ibu ada sakit tertentu waktu hamilnya si Ade ini? Normal aja sih. Nggak ada infeksi ya Bu ya? Iya, Kayak iya. infeksi jalan lahir itu ada? Nggak ada. Kemudian ada riwayat sakit tekanan darah tinggi, Tidak. ada kemudian kayak sakit kejang waktu ada keracunan kehamilan itu kalau di ini ya ada ibu hamil, ada Bu? Nggak ada. Nggak ada. Ada obat-obat tertentu yang Ibu konsumsi selama Ibu hamil si Ade ini? Hamilnya si Ade. Paling vitamin aja. Vitamin dari dokter aja ya, tidak ada yang lain. Tidak Ibu konsumsi jamu-jamuan dan lain-lain, tidak ada. Oke. Nah untuk imunisasi Bu, waktu Ibu hamil anak yang ini si Ade ini, imunisasi Ibu lengkap aja? Lengkap. Tete ya Bu bilang. Iya, biasa waktu hamil itu sama catin sebelum waktu nikah sudah ya. Oke. Nah sekarang waktu kalau kehamilan sepertinya udah dijelaskan tadi ya sama Ibu ya, hamilnya normal, kemudian usia kehamilan waktu lahir juga 7 bulan, vaksinasi Ibu juga lengkap, tidak ada penyakit penyerta, tidak ada konsumsi obat dan lain-lain. Nah waktu penambahan berat badan Bu, cukup aja atau kurang waktu itu? Berapa kilo nambahnya? Cukup sih masih 10 kilo aja? Iya. Oh, ada 10 kilo. Oke. Nah, terus riwayat persalinan Bu. Kita harus tanya juga ya apakah yang kejangnya si Ade kan belum tahu nih di Ade ini kejang benar atau semoga tidak ya. Jadi kita harus pastikan itu lewat pemeriksaan dan mungkin harus tanya juga. Nah, proses persalinannya kalau kemarin kan Ibu sampaikan lahirannya 9 bulan. Waktu lahiran itu Bu prosesnya lama atau tidak? Kalau ini sih lumayan sih sebetulnya. Lahirnya normal Ibu ya, tidak operasi ya? Normal Oke, aja. normal aja. Anak keberapa ini tadi Bu? Ini anak Kedua. Oh iya. Anak kedua, kemudian lahirnya normal dan sebelumnya kan juga normal juga lahirnya spontan ya, tidak ada operasi. Kemudian tidak ada pakai alat-alat apapun ya waktu lahir ya Bu ya? Nggak ada Tidak. ditarik, disedot pakai alat, tidak ada tidak, sih, tidak. normal aja. Ngedenya juga nggak terlalu lama kan Bu? Iya. Oke, berarti waktu lahir itu Bu bayinya langsung nangis
sebentar aja sih. Langsung nangis ya? Oke, nggak ada yang dia diem kemudian dikasih tindakan lanjut baru dia nangis, tidak kan Bu ya? Langsung nangis ya, oke. Nah, waktu lahiran itu langsung merawat gabung sama ibu, netek gitu? Iya. Normal aja ya, tidak ada dipisah dulu karena harus diobservasi, neteknya lagi tidak ada gitu ya? Oke, nah waktu dibawa pulang kan itu sudah selesai lahiran normal, bayinya sehat, gabung ke ibu, rawat gabung, dirawat 2 hari di rumah sakit ya gitu. Kemudian pulang ke rumah kan sebelumnya diajarin teknik pembersihan tali pusat, merawat tali pusat. Nah waktu di rumah ibu ada misalnya rawat tali pusatnya ada pakai cara lain nggak selain yang disarankan sama bidannya atau petugas kesehatan? Ada? Tidak ada sih. Tidak ada. Oke, ibu pakai apa waktu itu membersihkan tali pusatnya? Pakai cotton bud, ya. terus alkohol. Kapas alkohol dikeringkan, tidak dibungkus-bungkus ya Bu ya? Tidak ada pakai kopi ya, tidak pakai jamu-jamuan, tidak ada ya. Oke. Nah kemudian waktu ibu pulang ke rumah, bayinya kan sekarang usia 7 hari. Nah, rawat tali pusat itu tali pusatnya pupusnya ini sudah pupus atau belum? Ini sudah. Pas kemarin. Oke, berarti tidak ada yang ini ya, tidak ada bau, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada ya. Selama 7 hari itu juga neteknya sih mungkin agak malas aja ya, ya tapi yang lain karena normal. memang asinya yang ini belum terlalu banyak. Oke, ya. Nah kalau misalnya dia di rumah Bu, ibu kan di rumah ada pakai AC, kipas, nonton TV kadang kan ada suara-suara gitu, bayi suka kaget nggak Bu? Ada. Ada ya, tapi biasa ya Bu ya, kagetnya dia langsung nangis cenger gitu. Ada nggak suatu waktu dia nangisnya tuh pelengking Bu? Nangisnya kenceng sekali tiba-tiba gitu. Terus ada gerakan-gerakan yang tidak normal yang tidak biasa Ibu lihat. Nah itu sudah. Seperti yang ini tadi ya. Oke. Nah ada kelihatan, menurut Ibu ada kelihatan kuning nggak bayinya? Nah itu kayaknya kuning ya. Karena katanya kan orang kalau asinya kurang bayinya nggak bisa kuning. Nah itu kayaknya yang jadi ininya, karena memang sih terus terang asinya tidak terlalu banyak. Jadi ya pastinya bayinya kurang di situ. Dari riwayat keluarga ada yang riwayat ini Bu, ibunya, bapaknya atau keluarga yang ada riwayat kejang dulu sebelumnya, kecil atau dewasa. Kalau riwayat epilepsi tidak ada ya? Tidak ada sih. Oke, kalau dari pemeriksaan Bu, semuanya tadi dari anamnesa, dari semua yang saya tanyakan ke Ibu, itu sih normal-normal saja. Hanya yang kurang harus yang kita betul-betul singkirkan itu adalah kejangnya, itu kejang benar atau mungkin dia hanya kelainan otot yang mungkin ibu harus diwaspadai, oh ini ternyata berbahaya seperti itu ya. Nah jadi dari tanda-tanda vitalnya pun normal, dia tidak panas Bu, tidak panas, hanya karena malas netek itu tadi agak kuning ya, jadi kuningnya sampai ke perut. Nah sedangkan kalau kuning sampai di perut itu harusnya tidak boleh. Jadi kalau bayi kondisi kuning, kenapa kok dia tidak boleh? Karena zat kuning itu nanti bisa merusak atau meracuni tubuhnya sendiri. Itu bisa sampai ke otak, kemudian bisa mengakibatkan kejang. Nah kejangnya itu bisa merusak otak dan itu berbahaya. Nah makanya supaya tidak kuning, memang bayinya harus netek yang banyak, cukup cairan harus dipenuhi. Nah kita lihat dari berat badannya. Kalau ini kan baru 7 hari Bu, mungkin susut sedikit ya tidak apa-apa, karena memang dia harus ngeluarin tapi harus dipastikan juga cukup cairan dari asinya. Takutnya kalau kuning terus seperti itu, selain nutrisinya juga kurang, itu tadi kuningnya itu terus bertambah terus sampai nanti bisa ke otak dan bisa kejang. Nah ini bayinya kan setelah saya anamnesi dikhawatirkan kuningnya itu yang menyebabkan dia kejang, tetapi harus ada pemeriksaan lanjut Bu. Nanti saya konsulkan ke dokter anak, kemudian nanti ada pemeriksaan lanjut seperti ambil darah ya Bu ya. Jadi nanti darah bayinya itu akan dilihat kadar kuningnya, apakah ada hubungannya ya. Kalau dilihat tadi sih semuanya normal, dari anamnesa proses semuanya normal, hanya memang berat badan pun normal waktu lahir ya, ada 3 kilo tadi ya Bu ya, 3 kilo 2 on, kemudian langsung nangis. Hanya kemungkinan kuningnya ini yang terlalu tinggi.
harus kita pastikan kuningnya berapa, apakah ada hubungannya itu dengan kejangnya tadi. Kemudian golongan darah Bu, Ibu ada golongan darah apa ini? Si adik? Oh, iya. Ibu apa? Kalau saya sih tapi berarti adik belum diperiksa kan? Nah, sekalian nanti Bu, kita lakukan pemeriksaan darah, golongan darah juga. Karena dikhawatirkan apakah ada ketidaksesuaian darah ibu, darah bayi, dan si ayah. Namanya inkompatibilitas. Inkompatibilitas itu apa? Di waktu golongan darah ibu, darah ayah, kemudian darah bayi, bayinya itu cenderung ikut ke ayah. Kalau tidak sesuai, nah itu bisa mengakibatkan kuning di badannya itu sebagai respon tubuhnya ketidaksesuaian darah tadi golongannya. Akhirnya kalau dibiarkan terus itu nanti berbahaya juga, dia mengakibatkan kejang. Tandanya apa? Biasanya kuning yang terus menerus. Makanya ibu sudah betul ada melihat kondisi-kondisi apa di rumah, itu harus cepat segera dibawa ke rumah sakit. Nah Bu, ini nanti kan bayinya kita lakukan pemeriksaan. Nah nanti saya minta ya Bu ya untuk inform consent. Inform consent itu persetujuan bayinya nanti dilakukan pemeriksaan, pengambilan darah. Bahkan nanti kalau misalnya dari dokternya kita konsulkan ke dokter, memang harus ada pemasangan infus dan tidak lanjut, ibu nanti harus tanda tangan persetujuan, karena nanti itu ada resiko juga namanya tindakan medis. Semoga nanti ditahu dari situ Bu hasilnya seperti apa. Ya, oke Ibu setuju? Setuju. Nah, sekarang tanda tangan aja. Iya, tanda tangan silakan Ibu di sini. Oke. Nah sekarang nanti yang saya pesankan selama nanti hasil pemeriksaan, jangan lupa hasil pemeriksaan nanti saya jelaskan semua hasil dari darahnya tadi, kuningnya berapa, golongan darah apa, ada kesesuaian atau tidak. Kemudian yang harus diperhatikan nanti setelah pulang Bu, nanti mudah-mudahan sih tidak terlalu yang rawat lama atau apa ya. Kalau bisa memang rawat jalan aja, tidak ada kondisinya ekstrim, mungkin observasi sebentar, tergantung nanti dokternya seperti apa. Nah nanti kalau pulang ibu harus ada tanda-tanda bahaya seperti apa yang paling tidak ibu harus segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ibu ya? Oke, nanti saya jelaskan di sini ada tuh seperti tidak mau menyusu, kejang, kemudian ada demam. Ini ada tanda bayi yang berbahaya yang di rumah ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau ibu jangan bingung dulu. Kalau menemukan semua yang tadi ini ada salah satu saja, itu langsung segera bawa, jangan ditunda. Apa yang pertama, tidak mau menyusu kayak tadi ya, sudah 7 hari kemudian tidak mau menyusu, lama-lama dia kuning, takutnya tadi tuh kejang, selain kekurangan cairan, kuningnya bisa merusak otak ya. Kemudian yang tadi tuh kejang, kita harus kenalin gerakan yang tidak wajar, itu harus cepat ya. Kemudian ada bayi demam panas, pasiennya kan tidak ada, tapi ibu harus lihat temperatur di rumah, tidak boleh pakai gini aja ya, mau panas atau tidak, tapi harus yakinkan dengan temperatur ketiak, suhu atau dicetak ya. Kemudian ada nih badan bayi kuning. Nah yang kuning ini adalah si adik tadi kuning, secara kelihatan kita lihat si adiknya kuning, tapi berapa kadar kuningnya harus dipastikan di pemeriksaan darah. Nih gerakan kedua tangan dan kaki lemah, jadi kalau kita angkat itu kalau gerak melawannya kurang, tonus ototnya, kekuatan ototnya dia lemah, bisa karena kurang cairan atau penyebab lain ya. Kemudian ada gangguan nafas, tiba-tiba biru, kelihatan kok nggak naik perutnya, kan kalau bayi nafas dari perut kok dia diam aja, atau dia lama-lama tahu biru tuh, nah itu harus dibawa. Kemudian tali pusat kemerahan dan bau kayak tadi, kenapa kita tanyakan, khawatir ada infeksi tali pusat, tandanya adalah tali pusat merah dan bau, itu bisa mengakibatkan infeksi dan kejang juga. Kedua mata penuh nanah, nah ini adalah infeksi pada mata yang harus diatasi dengan obat dan terapi. Kemudian diare, mencerat terus, tapi harus dibedakan ya, dia karena ASI-nya bagus, kemudian dia BAB-nya bagus, dia bisa lebih sering, tapi harus tetap ada ampasnya. Kalau ini diare, dia air saja terus menerus, itu berbahaya. Ibu menemukan salah satu ini semuanya harus waspada, kenali, ibu datang ke rumah sakit cepatnya, cari pertolongan. Gitu ya Bu ya? Oke, itu yang saya bisa jelaskan. Kita langsung ke pemeriksaan lanjut. Ibu sudah tanda tangan tadi. Langsung nanti kita ini ya Bu ya, kita hasilnya kita tunggu, nanti kita sampaikan gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak ya, sama-sama Ibu. Penjelasannya. Baik ya, Saya akan nunggu di luar lagi. Siap Ibu, terima kasih ya Bu, silakan ya.